Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa ja'ala al-arda was samaa'a binaa'a wa ja'ala syamsa kuwirat wal ardu muddat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah tablik SKA 2 semester 2 Bu Lispa Santosa. Semoga dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-temanku semua, yang mana kita tidak bisa bertemu dengan tatap muka, tapi kita bisa bertemu lewat virtual, mungkin tidak mengurangi rasa silaturahim kita. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa bertemu bertatap wajah walaupun dalam virtual Zoom atau mungkin kita dalam keadaan yang online. Tapi moga-moga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berbicara tentang nikmat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim barik alaihi, pernah ditanya oleh sahabat. Ketika itu beliau ditanya, ya Rasulullah, apakah kita bisa menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita? Lalu Rasulullah SAW dengan tegas menjawablah, turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi, ayat sebelum terakhir, saya lupa ayatnya berapa, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi walau ji'na bimislihi madada. Yang artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, law kanal bahru midadan likalimati rabbi, walaupun lautan kujadikan tinta untuk menuliskan nikmatku, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimati rabbi, tidak akan cukup tinta lautan itu untuk menuliskan nikmat yang telah kuberikan kepada. Walau ji'na bimislihi madad, walaupun ku tambah satu samudera. Artinya apa? Walaupun sebanyak apapun kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap kita, itu tidak akan cukup. Kita sebagai hambanya bukan ditugaskan untuk mencatat atau menghitung apa yang telah Allah berikan terhadap kita, tapi kita sebagai hambanya hanya disuruh bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Allah berfirman lagi dalam suratnya, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, apabila kamu mensyukuri nikmatku, lazi dan maka akan kutambah nikmatku. Wala in kafartum, apabila kamu kufur dengan nikmatku, inna adzabil lasyadid, sungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bersyukur atas apa yang telah Allah berikan terhadap kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berbicara tentang nikmat, saya kasih contoh simpel untuk teman-teman bagaimana merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya ke teman-teman, mungkin nggak ada yang bisa jawab, tapi saya menebak bahwa teman-teman akan menjawab seperti apa yang saya jawab. Kira-kira teman-teman
habis puasa sekarang dihadapkan dengan bulan Syawal, jadi kita tidak perlu berpuasa di siang hari lagi. Saya bertanya kepada teman-teman, apakah ketika siang-siang panas-panas makan bakso itu enak? Tentu jawabannya semuanya enak. Mungkin ada sebagian yang menjawab tidak enak karena mereka tidak suka sama bakso. Mungkin saya deskripsikan makanan yang paling teman-teman sukain, yang paling menurut teman-teman. Ketika itu teman-teman merasa enak semua makanan yang teman-teman makan. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sedikit aja nikmat yang Allah berikan. Allah kasih sariawan 3 biji di bibir teman-teman. Apakah teman-teman masih merasa enak dengan makanan yang teman-teman makan? Mungkin rasa makanannya tidak akan berubah, tapi ketika masuk ke mulut teman-teman, mungkin yang teman-teman rasakan akan sedikit berbeda karena adanya ganjalan sariawan. Mungkin itu sedikitnya tentang bagaimana kita cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Kegelapan yang dimaksud ialah bukanlah tentang kemunduran, tentang ekonomi, bahwa zaman dahulu Rasulullah turun ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Bahwa sampai saat ini dulu adalah bahwa budaya orang yang Rasulullah SAW tinggalkan itu adalah ketika kemunduran akhlak. Maka dari itu Rasulullah SAW disuruh menyelamatkan orang-orang dari yang namanya keterpurukan akhlak. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu Rasulullah SAW berdakwah, banyak rintangan, banyak halangan, tapi alhamdulillah Rasulullah SAW diterima oleh banyak orang, banyak yang mendukung, dan sampai saat ini kita masih bisa merasakan agama yang sangat kita cintai, yaitu agama Islam. Moga-moga kita sebagai pemeluk agama Islam dan semua orang-orang muslim diberikan keberkahan dalam dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah. Teman-temanku semua yang berbahagia, yang kita tidak bisa bertemu dan tidak bisa melihat kegantengan dan kecantikan satu sama lain, tapi insya Allah kita semua dipertemukan dalam kebaikan. Mungkin tidak hari ini, tapi mungkin seterusnya besok, lusa, atau tahun yang berikutnya kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan yang sama-sama bahagia dan sama-sama memberi kita berkah. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak meminta maaf apabila selama berkenalan dengan teman-teman saya memiliki banyak salah, karena saya hanya manusia biasa. Momen ini sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan maupun dosa maupun kekhilafan yang disengaja maupun tidak. Baiknya kita sama-sama memaafkan, sama-sama menerima apa yang menjadi kekurangan buat diri kita sama-sama. Hadirin yang berbahagia, telah lewat kita pada bulan Ramadan dan sekarang tidak berasa kita sudah sampai di bulan Syawal, bahwa kita berpuasa 30 hari full, 30 hari. Mungkin untuk yang wanita terkendala oleh menstruasi, tapi mungkin nanti di lain kesempatan akan membayar lagi tagihan puasanya, bukan tagihan listrik. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah puasa, yang mana kita berpuasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Kita bukan puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi puasa menahan dari segala perbuatan yang membuat kita batal akan puasa kita. Kita menahan dari amarah, keegoisan, kita menahan dari hawa nafsu. Itu yang paling sulit. Bagaimana kita menahan diri ini supaya tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa mengurangi pahala puasa kita. Kalau membatalkan mungkin
sadar tidak sadar kita tidak tahu puasa kita lanjut atau tidak, tapi yang sama-sama kita ketahui bahwa jangan sampai berkurangnya nilai puasa kita. Bahwa keutamaan puasa ialah kita bisa menahan diri dari hawa nafsu, kita bisa menahan diri kita untuk tidak membenci orang lain selama berpuasa. Tapi ketika kita melakukan hal itu berarti ada yang salah dalam berpuasanya gitu. Mungkin niat kita yang masih belum sempurna. Saya tidak mau menjustifikasi bahwa, tapi apa yang ada dalam diri kita salah, mari kita koreksi bareng-bareng bersama. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke dalam bulan Syawal. Bulan Ramadan kemarin adalah bulan yang sangat dinanti-nanti oleh umat muslim secara khusus dan umum pada dunia ini. Bahwa bulan Ramadan ialah bulan yang paling disenangi oleh umat muslim seluruhnya. Bagaimana tidak? Di dalam bulan Ramadan terdapat banyak maghfirah, keberkahan, dan banyak sekali perbuatan kebaikan yang kita terima di dalam bulan Ramadan. Orang sama-sama saling berbagi, orang sama-sama saling memaafkan, orang sama-sama saling mengerti satu sama lain. Itulah keutamaan ibadah bulan puasa yang mungkin kita tidak temui di bulan-bulan lainnya. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan di dalam bulan puasa kita tinggalkan begitu saja setelah lewatnya bulan Ramadan. Tapi kita harus konsisten, karena kunci dari keibadahan adalah kita harus konsisten. Bagaimana kita mengetahui bahwa keutamaan bulan puasa adalah keutamaan bulan yang sangat-sangat utama. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun indal iltiqa'i rabbih." Untuk orang yang berpuasa, farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun indal iftar, kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasa. Bagaimana tidak berbahagia? Kita sudah menahan hawa nafsu, lapar, haus, dan segala macam yang kita tahan. Ketika bunyi beduk tek 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 tek, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bisa untuk melepas rasa haus, rasa dahaga, rasa lapar, dan kita bisa lagi melakukan aktivitas yang ingin kita lakukan lagi dengan perut yang terisi dan kehausan yang sudah kita obati dengan minum es buah kah atau kolak kah. Alhamdulillah. Yang kedua yaitu ada inda iltiqa rabbi, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak senang sebagai hamba, kita ingin sekali bertemu dengan Sang Pencipta. Bagaimana tidak? Kita penasaran. Sebenarnya kita turun di dunia ini bukan semerta-merta kita diciptakan begitu saja, tapi ada Sang Pencipta. Siapa pencipta kita? Pasti kita ingin sekali bertemu dengan Pencipta. Dan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ketika kita berpuasa adalah kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku yang berbahagia, Rasulullah SAW adalah orang yang paling benar-benar bisa kita banggakan. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW adalah orang yang selalu melakukan apa yang beliau perintahkan terlebih dahulu. Bagaimana tidak? Beliau menyuruh sedekah, beliau dahulu yang sedekah. Beliau menyuruh puasa, beliau duluan yang puasa. Beliau menyuruh sholat, beliau yang konsisten sholawat. Karena apa? Beliau pernah bersabda, "Ana awal wajibun ala amarutukum bih." Saya adalah orang yang pertama kali harus melakukan ketika saya menyuruh kalian. Ini yang harus diterapkan oleh umat-umat muslim semuanya kepada kita ini semuanya adalah pemimpin. Baik pemimpin untuk negara kita, baik pemimpin untuk kota kita, baik pemimpin untuk keluarga kecil kita. Kita adalah semuanya pemimpin. Semoga kita diberi amanah dan semoga puasa yang telah kita jalani selama 30 hari selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita mendapatkan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi salam kepada keluarga besar
terakhir minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.